sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sama-sama saya katakan Allahku perkasa. Allahku perkasa. Dengan iman dong dan semangat katakan Allahku perkasa. Sekali lagi Allahku perkasa. Allahku perkasa. Maka hidup kita akan dahsyat kalau kita percaya pasti ada mujizat, pasti penyertaan Tuhan dahsyat. Haleluya. Jangan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu Kau yang menebus. Yes Lord, Ku basaru, Allah Raja, Allah berkuasa. Allah Raja, Allah berkuasa. Senang firman-Mu terang jalanku. Allah Tuhan Allah. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam. Sama-sama katakan Dia Raja berkuasa. Allah Tuhan Allah. Yang perkasa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus. Tuhan lebih meriah lagi dong. Sebab Dialah perkasa. Bukan kuat, bukan gagah kita, tapi karena Yesus dahsyat dalam hidup kita. Amin. Hey. Allah Raja, Allah perkasa. Yes Lord. Allah Tuhan Allah Raja. Amin. Yang perkasa. Yesus kala Tuhan, kala perkasa. Yesus kala Tuhan, katakan oh. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk dengan kemenangan Tuhan. Haleluya. Kemenangan adalah bagian bagi umat yang percaya. Amin. Percaya bahwa pengharapan anak-anak Tuhan kepada Tuhan pasti nggak akan pernah mengecewakan. Amin. Sekalipun mungkin lama kayak belum dapat jawaban, seakan-akan Tuhan terlambat. Kita ingat kisah Lazarus. Dia mati. Maria dan Marta bilang, saudaraku, orang yang kau kasihi sakit keras. Tapi Tuhan tidak langsung datang. Bahkan Dia sengaja untuk mengulur waktu.
Dan Tuhan datang pada saat dia sudah mati, ya kan? Kematian sepertinya sudah jalan buntu. Kematian sepertinya sudah gak mungkin ada harapan. Tapi di situ Tuhan katakan, dia tidak mati. Dia hanya tidur. Dan aku mau lihat engkau untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup. Dan Tuhan sanggup membangkitkan dia dari kematian. Kalau mungkin kita saat ini berpikir sudah jalan buntu, seperti kematian, tapi dia sanggup kok. Sepertinya terlambat, tapi buat Tuhan, dia tidak pernah terlambat. Amin. Cuman tetap percaya saja, tetap berharap saja. Rencananya tidak pernah yang buruk dalam hidup kita. Cuman satu hal, hiduplah benar di hadapan Tuhan, itu aja. Carilah perkenanan Tuhan, itu aja. Kalau engkau hidup berusaha menyenangkan hati Tuhan, berusaha mencari perkenanan Tuhan, saya percaya 100% bahkan 1000% pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Apapun keadaan kita saat ini, apapun kondisimu saat ini, Tuhan tadi katakan bahwa kasih setianya tidak pernah berakhir, tapi selalu baru setiap pagi. Kami siap terima firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Beri kami telinga seorang murid dan juga hati seorang hamba untuk kami mengerti rencana kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini karena kami tahu kami berjalan dengan Allah yang hidup. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, tidak pernah melepaskan tangan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami beroleh anugerah, kami boleh mengenal Allah yang hidup. Dan biarlah pagi hari ini Allah yang hidup itu yang berbicara buat setiap kami. Biarlah Tuhan yang berfirman buat setiap kami. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik. Telinga kami mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Agar firman itu tidak berlalu dengan begitu saja. Tapi firman itu boleh tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, enggak rasa pagi hari ini kita akan sampai hampir di penghujung dari pembahasan ke-31 Raja. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan Raja ke-28 dan Raja ke-29. Raja Yokneam dan Raja Dor. Nah, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Apa sih Raja Yokneam dan Raja Dor ini? Oke. Bisa dibantu next. Oke. Raja Yokneam, kurang jelas ya mungkin ya, kurang tebal ya. Jadi Raja Yokneam itu yang pertama adalah sebuah sikap atau karakter di mana pelayanan lebih penting daripada persekutuan pribadi dengan Allah. Jadi hari ini kita akan belajar poin pertama ini, bagaimana Raja Yokneam itu sebuah karakter di mana pelayanan lebih penting daripada persekutuan pribadi dengan Allah. Yang kedua Raja Dor, di next. Raja Dor adalah sebuah karakter di mana seseorang melakukan doa yang egois, doa yang selalu meminta kepada Tuhan. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kenapa sih, apa sih yang menyebabkan seseorang nih tidak bisa mengalahkan Raja Negeri Yokneam dan Raja Negeri Dor di dalam hatinya? Selanjutnya, di next. Karena ini, orang itu tidak punya kerohanian, seseorang punya kerohanian tanpa keintiman dengan Allah. Jadi seseorang tidak bisa mengalahkan Raja Yokneam dan Raja Negeri Dor waktu seseorang itu tidak punya kerohanian yang intim dengan Allah. Sebelum saya akan melanjutkan firman Tuhan hari ini, saya ingin menyaksikan atau ingin memberikan kesaksian pujian gitu ya. Ada sebuah lagu yang Tuhan berikan waktu saya sedang bersaat teduh. Lagunya seperti ini. Hatiku haus padamu, bagai tanah kering merindukan air. Jiwaku merindukan Engkau, lebih dari permajaka mengharapkan fajar. Hanya Engkau yang mempesona, hadir-Mu selalu di hatiku. Tiada lain yang menggantikan-Mu, Yesus yang selalu ku cinta. Hatiku haus padamu, bagai tanah kering merindukan air. Jiwaku merindukan Engkau,
dari penjaga, mengharapkan fajar. Hanya Engkau yang mempesona, hadir-Mu selalu di hatiku. Tiada lain yang menggantikan-Mu, Yesus yang selalu ku cinta. Hanya Engkau yang mempesona, hadir-Mu selalu di hatiku. Tiada lain yang menggantikan-Mu, Yesus yang selalu ku cinta. Yesus yang selalu ku cinta. Yesus yang selalu ku cinta. Satu kali saya sedang mengerjakan sebuah tugas pelayanan, dan malam hari itu adalah malam di mana saya harus menyelesaikan dua tugas pelayanan, di mana kedua-duanya harus saya selesaikan malam hari itu. Malam hari itu adalah deadline di mana saya harus menyelesaikan kedua tugas pelayanan itu. Dari sore saya sudah merancangkan bahwa nanti malam saya akan mengerjakan tugas ini dan saya akan mengerjakannya dengan lembur sampai pagi gitu. Saya sudah prediksi seperti itu. Saya persiapkan semuanya, saya persiapkan bahannya mulai dari sore, dan saya sudah memprediksi waktunya. Mungkin saya akan selesai sekitar jam 1 pagi gitu. Jam 10 malam saya mulai mengerjakan tugas yang pertama. Waktu saya mengerjakan tugas yang pertama, Tuhan seperti menyapa saya gitu. Tuhan seperti rindu berbicara secara pribadi melalui saat teduh. Tapi posisi saya sedang mengerjakan tugas dan malam hari itu saya harus menyelesaikan kedua tugas ini. Saat saya mengerjakan tugas, Tuhan berikan rema di dalam hati saya sehingga muncul lagu ini, lagu tadi yang bait pertama tadi. Hatiku haus padamu. Waktu saya sedang mengerjakan tugas seorang diri dan di mana seisi keluarga saya tidur gitu. Saya bagaikan seorang penjaga di tengah malam seperti menjaga rumah saya gitu. Saya membayangkan diri saya harus mengerjakan tugas ini sampai pagi dan saya seperti seorang penjaga yang mengharapkan pagi itu segera datang. Kemudian tugas pertama selesai dan Tuhan berbicara dengan kuat, ayo sembah aku, ayo sembah aku. Tugas pertama selesai, saya mulai menyembah Tuhan dan muncul lagu yang tadi itu bait pertama tadi. Dan Tuhan berbicara kuat, aku ingin engkau sembah, aku ingin engkau sembah. Dan saya mulai penyembahan sekitar setengah jam gitu. Dan selesai itu, saya mulai mengerjakan tugas kedua gitu. Dan tetap Tuhan berbicara, aku ingin kamu sembah, aku ingin kamu sembah itu. Sempat terjadi semacam negosiasi gitu. Tuhan, tugas ini harus saya selesaikan malam hari ini gitu. Aku mau menyembah Tuhan, tapi tolong Tuhan, jangan malam ini itu. Malam ini saya harus menyelesaikan tugas ini itu. Kemudian saya mengerjakan tugas kedua itu. Tuhan tetap berbicara, ayo aku ingin kamu sembah, aku ingin kamu sembah. Dan sampai saya mengerjakan proyek kedua, selesai, saya tinggalkan, saya ambil gitar, saya penyembahan gitu. Dan malam hari itu Tuhan berikan rema lagu ini gitu. Sehingga lagu ini selesai dalam waktu sekitar 2 jam gitu. Mungkin ini lagu tercepat yang pernah Tuhan berikan buat saya itu. Tapi ini bermakna sangat dalam buat saya, di mana malam hari itu waktu semua tugas saya menumpuk gitu, waktu pelayanan saya menumpuk, Tuhan tuh berbicara, Tuhan mengajarkan saya bahwa yang terlebih utama dari semua tugas pelayanan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Tuhan gak tertarik dengan seberapa kerohanian kita tinggi gitu. Tuhan gak tertarik dengan penampilan yang di luar kita. Bagaimana kita bisa mengatakan shalom, bagaimana kita bisa
berbuat baik di depan banyak orang. Tapi yang Tuhan fokus adalah keintiman kita dengan Tuhan. Malam hari itu saya bertobat. Saya mengatakan, Tuhan, terima kasih buat pengajaranmu malam hari ini. Saya tahu bahwa kerohanian saya akan gagal waktu saya tidak punya keintiman. Yang kita perlukan bukan hanya kerohanian, tapi terlebih dari itu kita perlu yang namanya keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah naik ojek online? Pernah naik ojek online ya? Saya sering menggunakan jasa ojek online. Setiap kali saya pesan ojek online, khususnya sepeda motor itu, waktu di aplikasi saya mulai order, akan muncul namanya drivernya gitu. Saya tahu bahwa drivernya Andi, misal seperti itu. Saya tahu drivernya Andi gitu. Waktu drivernya datang, saya naik ke motornya, dalam perjalanan saya akan ngobrol dengan dia. Gimana Pak, hari ini rame, bagaimana Pak? Hari ini sudah nutup atau belum targetnya, dan saya akan ngomong banyak hal. Dia akan mengatakan kepada saya, dia akan tanya kepada saya, masnya kerja apa, rumahnya di mana, mau kemana gitu. Kami punya tujuan yang sama. Drivernya punya tujuan mengantarkan saya ke sebuah tempat. Saya pun juga punya tujuan yang sama, saya ingin pergi ke tempat itu. Dan selama perjalanan kami ngobrol gitu. Banyak hal yang kami obrolkan. Tapi begitu sampai di tempat tujuan, sampai drivernya pergi, saya tidak akan mengingat lagi siapa nama drivernya. Semua hubungan yang kami bangun selama di perjalanan selesai. Saya tidak pernah lagi menghubungi driver itu. Saya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan dia. Mungkin seringkali di dalam kehidupan kita memperlakukan Tuhan seperti driver ojol gitu. Waktu kita ingin sesuatu, kita ingin, Tuhan aku punya permintaan gitu. Kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan gitu. Tuhan pun punya rencana yang sama. Tuhan memberikan masa depan yang indah buat kita. Dan kita pun juga ingin punya masa depan yang indah. Tapi jangan sampai waktu keinginan kita tercapai, tujuan kita sudah sampai di tujuan kita melupakan Tuhan, tidak punya hubungan lagi sama Tuhan. Seharusnya kerohanian kita dibangun dengan sebuah keintiman, sebuah perjalanan panjang bersama dengan Tuhan, di mana setiap hari kita mengalami keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami bagaimana kita berkomunikasi dengan intens dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan keintiman. Bukan sekedar kita meminta, bukan sekedar kita ingin Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tapi lebih dari itu, setiap hari kita membangun yang namanya relasi dengan Tuhan. Kita hari ini akan belajar bagaimana yang namanya kerohanian tanpa keintiman akan membuat kita tidak bisa mengalahkan kedua raja tadi. Yang pertamanya Raja Yokneam, sebuah pemikiran bahwa pelayanan itu lebih penting daripada persekutuan dengan Tuhan. Dan kedua Raja Dor, di mana seseorang memiliki doa yang egois, selalu meminta. Kita hari ini akan belajar dari Maria dan Marta. Bisa di next? Oke. Maria dan Marta. Yang poin pertama kita akan belajar bagaimana keintiman, kerohanian tanpa keintiman membuat seseorang menganggap pelayanan lebih penting daripada persekutuan dengan Tuhan. Kita akan buka sama-sama di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Akan tetapi Marta terlalu sibuk mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Marta pun mendekat pada Yesus dan berkata, Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa saudara perempuanku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan ini sendirian? Suruhlah dia membantuku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita baca firman Tuhan hari ini, mengisahkan tentang sebuah perjalanan Tuhan Yesus, suatu saat mereka berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Seringkali orang menganggap bahwa
Marta ini orang yang terlalu sibuk sehingga dia disalahkan gitu. Dia disalahkan, dia menjadi sebuah contoh bagaimana orang itu hanya peduli kepada pekerjaannya saja, tetapi tidak peduli kepada Tuhan. Tapi kita akan lihat bagaimana sih kondisi Marta saat itu. Kondisi Marta yang pertama adalah saat itu dia menjadi seorang tuan rumah yang baik. Dia ingin menyiapkan makanan bagi para tamunya yang lapar. Kalau Bapak Ibu baca tadi, latar belakangnya Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Dan dia mampir ke rumah Maria dan Marta. Saya percaya kita semua, waktu kita ada tamu ke rumah kita, sebagai tuan rumah yang baik, tentu kita ingin menyajikan sebuah suguhan yang baik, bukan? Kalau saya berkunjung ke rumah rekan-rekan, ke rumah Bapak Ibu itu, pasti minimal Bapak Ibu ingin menyuguhkan minimal itu biasanya teh gitu. Biasanya itu. Mengeluarkan teh, terus dengan basa-basi, maaf ya adanya cuma ini aja, nggak ada jajanan lagi gitu. Dengan basa-basi seperti itu tuh. Tapi mungkin di lain kesempatan saat saya mengunjungi rumah yang lain, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyiapkan suguhan yang lebih baik, disiapkan makan, mungkin seperti itu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Marta. Sebagai tuan rumah, dia tentu ingin menyiapkan sebuah jamuan untuk Yesus dan murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan. Dan tentunya mereka sedang dalam perjalanan, tentunya mereka lapar. Dan ini yang dilakukan oleh Marta. Apa yang dilakukan oleh Marta itu adalah baik, karena dia adalah tuan rumah. Dan dia ingin menyiapkan makanan yang terbaik buat rombongannya Yesus. Yang kedua, bagaimana kondisi Marta waktu itu? Yesus datang bersama murid-muridnya. Jadi Yesus itu bukan datang sendirian. Dia datang bersama dengan murid-muridnya. Lebih dari satu orang. Ada banyak orang yang datang ke rumah Marta. Dan tentu dia perlu menyiapkan makanan yang banyak juga. Kan gak mungkin tuh. Waktu Tuhan Yesus datang dengan murid-muridnya, kemudian Marta menyiapkan sebuah makanan, hanya diberikan kepada Tuhan Yesus, kan gak mungkin. Tentu dia harus menyiapkan buat murid-muridnya yang lain. Dan kalau dia repot waktu itu adalah sebuah hal yang wajar. Karena memang dia harus menyiapkan makanan buat banyak orang. Mungkin Bapak Ibu yang pernah punya acara di rumahnya, mengalami bagaimana ribetnya menyiapkan makanan untuk tamu yang datang. Dan di sini tidak dikatakan bahwa Yesus janjian gitu. Kalau Tuhan Yesus waktu itu datang langsung gitu ya, secara mendadak. Tentu mungkin Marta enggak punya persiapan gitu. Waktu tiba-tiba datang, beramai-ramai dengan murid-muridnya, ya otomatis dia harus menyiapkan dadakan gitu. Dia harus mengolah makanan yang ada dengan waktu yang terbatas, karena ini murid-muridnya sudah lapar. Maka hal yang wajar waktu dia repot, hal yang wajar waktu dia sibuk. Kemudian yang ketiga, kondisinya bagaimana? Di next bisa dibantu. Kebiasaan wanita harus berada di dapur untuk melayani tamu. Jadi waktu itu kebiasaan di sana, wanita tuh di belakang gitu. Wanita enggak boleh gabung di sebuah ruangan di depan gitu, ngobrol tuh. Wanita harus di belakang gitu. Jadi dia harus ada di dapur, dia harus melayani tamu-tamunya. Lewat makanan, lewat suguhan yang akan diberikan kepada tamu-tamunya. Maka yang jadi pertanyaan adalah, saya salah pencet. Oke. Apa yang salah dari Marta? Marta adalah tuan rumah yang baik. Kemudian Marta itu harus mempersiapkan banyak hidangan buat murid-murid Yesus. Kemudian dia juga sesuai dengan kebiasaan waktu itu dia harus ada di belakang. Apa yang salah dengan Marta? Kalau kita melihat kondisi ini, kita melihat bahwa Marta sudah melakukan hal yang baik. Dia sudah mengikuti budaya waktu itu dan dia sudah berlaku sebagai tuan rumah yang baik. Lalu apa yang salah dengan Marta? Nah, kita akan lihat ini. Di situ dikatakan Marta sibuk sekali sibuk melayani. Kalau bahasa aslinya dikatakan peries pato. Artinya perhatiannya ditarik pada pelayanan itu. Itu yang membuat dia salah. Jadi waktu dia melayani Yesus dan murid-muridnya, dia tidak salah. Itu adalah hal yang baik. Tapi waktu perhatiannya ditarik sepenuhnya kepada pelayanan itu sendiri, bukan kepada pribadi Yesus, dia jadi salah. Bapak Ibu pernah enggak ke rumah seseorang, dan waktu kita ke rumah seseorang,
Orang itu sangat bersemangat menyambut kita, sehingga dia ingin menyiapkan makanan atau minuman terbaik, tapi dia melupakan kita. Pernah enggak? Contoh nih, saya berkunjung ke rumahnya saudari Yohana itu. Saya berkunjung ke rumahnya dia. Dia sangat senang menyambut kedatangan saya itu. Kemudian dia berkata, mari silakan masuk, silakan masuk. Kemudian dia berkata, sebentar ya, jangan pulang dulu ya, nggak buru-buru kan ya. Tak buatkan teh dulu ya. Oh iya, saya senang dibuatkan teh. Dari perjalanan, saya datang, haus dibuatkan teh gitu. Saya duduk, saya tunggu gitu, tehnya keluar. Tapi tehnya nggak keluar-keluar gitu. Sementara saudari Yohana nanti masuk ke dalam dapur, nggak keluar-keluar. Setengah jam kemudian, dia keluar dari dapur membawa sebuah teh gitu. Kemudian saya minum teh itu karena haus kan, dan harus nunggu setengah jam saya minum teh itu. Kemudian dia mengatakan, maaf ya, tadi karena gula di dapur habis. Saya harus beli gula di warung sebelah. Oh iya gak apa-apa. Dan waktu saya ke warung sebelah, ternyata warungnya tutup. Jadi saya terpaksa harus ke Indomaret di seberang jalan. Oh iya gak apa-apa. Nah waktu saya mau ke Indomaret, motor saya ternyata mogok. Nah saya harus panggil Grab untuk bisa ke Indomaret seberang rumah. Oh iya nggak apa-apa. Santai aja. Nah ceritanya bukan hanya di situ. Waktu saya sampai di Indomaret saya sudah beli, saya mau pulang. Kan pesan Grab lagi. Ternyata habis saya lobet. Habis saya mati. Jadi saya perjalanan pulang saya harus jalan kaki. Nah itulah sebabnya mengapa saya menyuguhkan teh ini selama setengah jam. Oh gitu. Nggak apa-apa, tenang aja gitu. Maaf ya. Ya nggak apa-apa. Saya maafkan, tenang aja. Kemudian pertanyaan kedua dia mengatakan, lapar ya? Tak siapkan makan ya? Kayaknya saya langsung pamit pulang gitu ya. Dibuatin teh aja setengah jam loh. Apalagi dia nawarin makan, bisa-bisa setengah hari saya ada di situ. Kira-kira itulah gambaran kita waktu kita menganggap bahwa pelayanan itu lebih penting daripada persekutuan dengan Tuhan. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan penuhi hatiku, Tuhan hadir dalam rumah tanggaku. Seringkali kita mengundang Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali juga kita sibuk melayani Tuhan tanpa kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kalau saya ibaratkan dengan ilustrasi tadi, mungkin Tuhan tuh capek gitu ya nungguin kita. Tuhan tuh dalam hati kita berkata, katanya kamu ngundang aku masuk dalam hatimu tuh. Tapi aku mau masuk ini, aku mau nunggu, aku ngetuk di depan pintu hatimu, Tuhan. Tapi kamu nggak buka-buka. Kita terlalu sibuk melakukan yang namanya pelayanan. Kita rindu melayani Tuhan, tapi kita gagal untuk mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Apakah pelayanan itu perlu? Ada juga orang yang mengatakan, aku enggak mau pelayanan dulu. Yang penting aku membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, bukan seperti itu konsepnya. Yang mau saya katakan pada Bapak Ibu adalah pelayanan itu wajib hukumnya. Pelayanan itu bukan pilihan. Waktu kita sudah ditebus Tuhan, maka yang namanya melayani itu wajib, bukan pilihan. Tuhan ingin bahwa hidup kita bukan untuk kita sendiri, tapi kita juga melayani Tuhan, kita juga melayani orang lain. Jadi pelayanan itu wajib. Namun menjadi salah bila pusat pelayanan kita bukan Tuhan. Itu yang jadi salah. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan ini jangan dibalik ya. Oh tadi kata firman Tuhan kita gak boleh punya konsep bahwa pelayanan lebih penting daripada persekutuan. Berarti saya gak usah melayani dulu. Saya bersekutu dengan Tuhan dulu. Bukan seperti itu. Konsepnya adalah pelayanan itu wajib. Kita wajib jadi berkat buat orang lain. Tapi di sisi lain kita juga harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Coba baca ini. Fokus pelayanan kita adalah persekutuan dengan Tuhan, bukan kesibukan pelayanan. Itu fokus kita. Saya mau berikan ilustrasi seperti ini. Saya mau saksikan tentang istri saya gitu ya. Istri saya ini tipe orang yang bahagianya sederhana. Bahagianya sederhana. Jadi dia itu paling salah satu hal yang membuat dia bahagia adalah waktu dia dipijet gitu. Itu membuat dia bahagia.
Katanya seperti itu ya, benar ya. Dia suka dipijat itu. Jadi waktu kami seharian bekerja, dia dengan passionnya dia di dunia edukasi, dia mengajar, kemudian dia ada acara seharian, karena terlalu sibuk dia mengurusi acara, kami tidak sempat chattingan di WA itu. Saya pun juga terlalu sibuk untuk mengerjakan pekerjaan saya di kantor, kami tidak sempat chattingan. Waktu malam hari kami bertemu, kami berkumpul gitu ya di rumah. Saya tahu bahwa dia capek. Saya tahu bahwa kalau saya ingin ngajak ngobrol dia pasti sudah terlalu capek. Karena dia seharian mengurusi acara gitu. Dan saya pun juga tahu bahwa kalau tak paksa tak ajak omong, nanti tengah-tengah dia ketiduran gitu kan. Dia pasti ketiduran karena terlalu capek itu. Apa yang saya lakukan? Saya akan dekati dia, saya akan pijat kakinya dia. Sederhana kan? Tapi waktu saya pijat kakinya dia, saya tahu bahwa dia akan tersadar gitu. Dia akan merasakan senang gitu. Kemudian kami akan mulai ngobrol. Saya akan tanya ke dia bagaimana tadi acaranya, bagaimana tadi di sekolah, ada apa itu. Saya akan mulai bercerita dengan dia. Kemudian dia juga mulai menanyakan bagaimana tadi di kantor, ada kesibukan apa itu. Dan kami berkomunikasi, kami bercakap-cakap, kami ngobrol, mungkin sekitar setengah jam. Setelah kami puas ngobrol, akhirnya dia bisa tidur gitu. Apa yang saya lakukan, fokus saya adalah saya ingin berkomunikasi dengan dia, saya ingin ngobrol dengan dia. Tapi yang saya lakukan adalah saya melayani dia. Saya melayani dia supaya saya punya persekutuan dengan dia. Bapak Ibu bisa menangkap sampai di sini? Fokus saya adalah saya ingin menjalin relasi dengan dia. Tapi yang saya lakukan adalah saya melayani dia dengan memijat dia. Akan beda ceritanya kalau dia pergi ke tukang pijat. Akan beda ceritanya. Kalau dia pergi ke tukang pijat, pasti pijatannya tukang pijat itu pasti lebih enak daripada pijatan saya. Pasti, saya pastikan gitu. Tapi waktu dia pergi ke tukang pijat, fokusnya adalah pijatan itu, pelayanan itu. Entah istri saya sedang dalam situasi kondisi hati yang marah, jengkel, atau bahagia, itu bukan urusannya tukang pijat. Yang jadi itu urusannya tukang pijat adalah memijit itu. 1 jam selesai, sudah itu. Tukang pijat tidak akan memperhatikan kondisi hatinya dia. Tidak terlalu berfokus pada relasi atau persekutuan dengan dia. Tapi berbeda dengan apa yang saya kerjakan. Fokus saya adalah relasi. Fokus saya adalah persekutuan dengan istri saya. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana saya memijat kaki istri saya, sebenarnya itu bukan pijatan gitu ya. Saya cuma pegang-pegang kakinya dia. Gitu. Tapi dia merasa bahagia, puji Tuhan. Itu saya katakan bahagianya sederhana gitu kan. Bapak Ibu bisa tangkap ya. Yang satu adalah saya ingin berelasi dengan dia dan saya menggunakan pelayanan itu supaya saya bisa berelasi dengan dia. Tapi yang satu fokusnya adalah pelayanan. Relasinya nggak penting, rumahnya di mana nggak penting, istrinya suaminya siapa namanya nggak penting, anaknya ada berapa nggak penting. Nah, seringkali kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita mengaku sebagai orang yang rohani, tapi kita berprofesi seperti tukang pijat tadi. Fokus kita adalah pelayanan, tapi bukan persekutuan. Itu yang Tuhan gak mau dari kita. Karena sebenarnya Tuhan tuh ingin bahwa kita itu punya relasi yang dekat. Makanya kenapa Alkitab mengatakan Tuhan itu, Allah itu menyebut dirinya sebagai Bapa. Karena dia ingin punya relasi yang dekat dengan kita. Bukan hanya sekedar kita sebagai tukang pelayanan. Bukan kita berprofesi sebagai pelayan Tuhan. Bukan. Tapi hidup kita, gaya hidup kita sebagai pelayan Tuhan yang punya relasi dekat dengan Tuhan. Mari kita cek kembali kehidupan kita. Bagaimana kita melayani Tuhan hari-hari ini. Melayani itu bukan hanya terbatas di tembok gereja.
Ada orang-orang yang melayani di rumah tangganya. Melayani suami supaya suaminya dekat dengan Tuhan. Ada yang melayani di marketplace-nya. Ada orang-orang yang bekerja di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di pemerintahan. Waktu mereka melakukan pekerjaannya, mereka berharap bahwa Tuhan akan bekerja di tengah-tengah komunitasnya. Tapi akan jadi salah waktu kita mengerjakan segala pelayanan kita, tapi kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Jadi yang pertama, Raja Yokneam itu berkata bahwa pelayanan lebih penting daripada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mari kita kalahkan Raja Yokneam ini. Kita mau berkomitmen mulai hari ini bahwa yang terpenting adalah Tuhan. Pusat pelayanan kita adalah Tuhan. Segala pelayanan yang kita kerjakan tidak boleh menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Kita akan lanjut ke poin kedua, bagaimana kerohanian tanpa keintiman itu akan menyebabkan kita memiliki doa yang egois, doa yang selalu meminta. Kita belajar dari kisah Maria, Marta, dan Lazarus. Kita akan baca di Yohanes 11 ayat 1-7. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saya tidak janjian dengan worship leader. Saya juga kaget tadi waktu worship leader mengatakan Lazarus, kisah Lazarus. Saya tidak janjian gitu. Saya sama sekali nggak ngobrol gitu. Tapi tadi yang dibahas oleh worship leader sudah disampaikan ya. Tapi intinya seperti ini. Di situ dikatakan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mungkin ada yang bertanya-tanya tuh, kenapa kok Tuhan Yesus sengaja? Jadi keterlambatan Tuhan Yesus itu dalam tanda kutip sengaja. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, nanti dikatakan bahwa waktu Tuhan Yesus sampai di tempatnya Maria dan Marta itu sudah hari keempat Lazarus mati. Jadi Tuhan Yesus itu sengaja datang terlambat. Kenapa kok Tuhan Yesus itu sengaja datang terlambat? Ternyata begini Bapak Ibu. Waktu dulu ada sebuah kepercayaan bahwa manusia yang mati, rohnya itu belum langsung pergi gitu. Dia masih tinggal di bumi. Jadi selama 3 hari itu adalah kesempatan kalau orang itu mati, dia bisa hidup kembali dalam 3 hari. Dan budayanya waktu itu, mereka akan berharap seorang yang mati bisa bangkit lagi, batas waktunya 3 hari. Kalau sudah masuk hari keempat, sudah tidak ada kesempatan lagi. Itu kepercayaan mereka. Makanya waktu itu Tuhan Yesus datang sengaja, datang terlambat. Dan Tuhan Yesus datang di hari keempat. Itu untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kuasanya itu melebihi dari apa yang bisa manusia pikirkan. Manusia berpikir, oh iya Yesus bisa membangkitkan. Tapi kan dalam 3 hari. Dalam 3 hari kan memang rohnya belum kembali. Makanya waktu kita baca di ayat selanjutnya, Maria dan Marta tuh sangat-sangat sedih waktu Yesus datang di hari keempat. Karena menurut mereka, Yesus datang pun sudah terlambat. Rohnya sudah pergi, tidak bisa dibangkitkan kembali. Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus hadir pun ya nggak bisa melakukan apa-apa. Mereka sangat sedih. Tapi justru disitulah Tuhan ingin menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Maria dan Marta. Bahwa kuasanya itu melebihi ekspektasi manusia, melebihi pemikiran manusia.
Jadi yang dikatakan worship leader tadi bahwa seberapa berat pun masalah Anda, gitu ya, walaupun mungkin kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, ingat bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan sesuatu hal yang jauh melebihi pemikiran kita. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan terlambat. Waktu Tuhan tuh enggak tepat gitu. Tuhan terlambat menolong kita. Tapi ingat bahwa Tuhan tuh sanggup melakukan segala perkara. Kita akan belajar bagaimana sikap Marta dan sikap Maria. Mereka memiliki sikap yang berbeda. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya, bisa tolong di next. Maka ketika, ini kita belajar tentang sikap Marta dulu ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Bisa dilanjutkan? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Yang pertama kita belajar dari sikap Marta. Waktu dia ada di dalam kondisi yang sedih, dia merasa bahwa kedatangan Yesus sudah terlambat, tidak ada harapan lagi. Dan waktu dia dengar bahwa Yesus datang, dia segera mendatangi Yesus. Jadi Yesus belum sampai di rumahnya Maria dan Marta, dia yang pergi mendatangi Yesus. Tapi pertama kali yang keluar dari mulutnya adalah, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dilanjutkan dengan kata-kata seperti ini, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Artinya gini loh, dengan bahasa sederhana seperti ini. Kalau saya boleh sampaikan dengan bahasa yang sederhana ya. Tuhan, engkau datang terlambat. Saudaraku sudah mati. Tapi sekarang pun aku percaya, engkau masih bisa membangkitkan saudaraku kalau engkau minta kepada Bapa. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi fokusnya dia bertemu dengan Yesus, dia berlari menjumpai Yesus adalah permintaannya dia. Dia ingin supaya saudaranya dibangkitkan. Itu fokus perjumpaannya dia. Dia bukan menyambut Yesus karena dia memang merindukan Yesus, bukan. Tapi fokusnya dia adalah supaya permintaannya dia dipenuhi. Yaitu supaya Lazarus dibangkitkan. Jadi kita lihat bahwa perjumpaannya dia adalah seperti kita ya. Kita berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi fokusnya adalah permintaan kita sendiri. Fokusnya adalah, aku mau seperti ini, aku butuh seperti ini. Bisa di next? Maria berlari menemui Yesus dengan konsep meminta. Marta berlari menemui Yesus dengan konsep meminta. Terus apakah meminta itu salah? Bisa di next? Meminta sesuatu kepada Tuhan tidak salah. Jadi waktu kita meminta sesuatu kepada Tuhan itu tidak salah. Bukan berarti waktu Marta berlari dengan konsep meminta, kita melakukan hal yang sebaliknya, kita tidak perlu meminta kepada Tuhan. Enggak. Meminta kepada Allah itu tidak salah. Tapi kita perlu cek, apa yang menjadi pusat doa kita? Apa yang menjadi fokus doa kita saat ini? Apakah kebutuhanku? Apakah aku meminta supaya keinginanku dipenuhi? Atau sebaliknya? Jadi doa meminta kepada Tuhan itu tidak salah. Yang salah adalah waktu kita meminta kepada orang lain, itu salah. Ada orang yang meminta kepada Tuhan tidak dijawab, kemudian meminta kepada yang lain gitu kan. Ke rumahnya Bu Hani gitu. Ke Gunung Kawi gitu kan. Meminta kepada yang lain gitu. Pergi ke pantai selatan, meminta kepada yang lain. Nah itu pasti salah itu. Meminta kepada Tuhan itu enggak salah. Tapi ayo kita cek lagi, apa yang menjadi fokus dari doa kita. Bisa di next? Nah ini,
Matius 6 ayat 8 mengatakan Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Bapak itu ngerti loh apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepada Bapak. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan konsepnya hanya meminta. Itu hal yang salah. Kenapa? Karena Bapak tahu kok. Bapak tahu apa yang kita perlukan. Sebelum kita minta, Tuhan itu tahu, Bapak itu tahu. Meminta boleh. Tapi konsepnya kita yang harus dirubah. Bukan datang hanya untuk meminta. Waktu kita hanya datang untuk meminta, kita punya sikap doa yang egois. Lalu meminta. Lalu bagaimana dengan Maria? Kita lihat Maria. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria. Ia itu Marta. Marta pergi memanggil Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Selanjutnya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Selanjutnya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ini yang pertama kali dilakukan Maria. Ia tersungkur di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi bersama-sama dengan dia, maka masjullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kata-kata yang dikatakan sama persis Maria dan Marta. Dikatakan bahwa Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Sama persis. Marta mengatakan perkataan seperti itu, Maria juga mengatakan hal yang sama. Persis. Tapi Tuhan Yesus memberikan respon yang berbeda. Waktu Marta mengatakan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Diikuti dengan kata-kata, tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Tuhan Yesus beradu argumentasi. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah silakan dibaca. Tuhan Yesus beradu argumentasi. Tuhan Yesus mengatakan, saudaramu pasti akan bangkit. Marta mengatakan lagi, aku tahu bahwa dia pasti akan bangkit pada hari kebangkitan. Kemudian Yesus menjawab lagi gitu. Jadi ada argumentasi waktu Marta mengatakan hal seperti itu. Tapi waktu Maria datang kepada Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Tuhan Yesus tuh nggak ngomong apa-apa loh. Tuhan Yesus tuh nggak beradu argumentasi. Dia cuma melihat Maria menangis, kemudian masjullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di mana dia dibaringkan. Tuhan Yesus tuh nggak ngomong apa-apa. Tuhan Yesus tuh nggak berdebat. Tapi hatinya tuh langsung sedih waktu melihat Maria menangis. Ada perbedaan yang luar biasa, ada perbedaan yang signifikan antara sikap Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria. Yang pertama, kepada Marta dia beradu argumentasi, kepada Maria dia tidak. Kenapa? Apa yang membedakan? Karena Maria datang dengan hati yang menyembah. Bisa di next. Jadi dikatakan bahwa Maria itu datang dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dia itu sedang mengatakan seperti ini loh. Kalau saya boleh sampaikan dengan bahasa yang sederhana, dia mengatakan kepada Yesus bahwa semuanya sudah terlambat. Dan dia berserah di bawah kaki Yesus. Itu doa yang sejati. Doa yang sejati itu bukan datang kepada Tuhan meminta. Tapi doa yang sejati itu datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu doa yang sejati. Itu yang dimiliki Maria. Dia punya hati yang menyembah. Bisa di next. Dia punya yang namanya penghormatan kepada Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia punya namanya kerendahan hati. Dia punya yang namanya penyerahan diri. Dia punya yang namanya ketulusan. Itu yang tidak dimiliki oleh Marta.
Mungkin kita hari-hari ini punya doa yang sama gitu ya. Setiap kita mungkin sedang berdoa, punya pergumulan masing-masing, dan mungkin ada orang-orang yang pergumulannya sama mungkin. Ada orang yang, beberapa orang yang bergumul tentang ekonomi. Mungkin isi doanya sama. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong buka jalan. Atau mungkin di tempat ini ada beberapa orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, dan doanya sama. Tuhan tolong sembuhkan aku, Tuhan tolong angkat penyakit ini. Gitu. Tapi ada sebuah perbedaan yang besar. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan doa yang egois meminta, dan waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah. Doa itu bukan waktunya kita mengajukan daftar doa kita, daftar permintaan, wishlist gitu ya. Kalau di aplikasi itu ada namanya wishlist. Daftar keinginan atau daftar permintaan. Doa itu bukan seperti itu. Bukan kita sedang mengeluarkan daftar, kemudian kita katakan Tuhan yang pertama aku ingin ini, kedua aku ingin ini, ketiga aku ingin ini. Bukan seperti itu. Doa itu adalah kesempatan buat kita menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Itu doa yang sejati. Menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Bisa di next? Jadi kesimpulannya malam pagi hari ini, yang pertama, kita belajar bahwa pelayanan adalah sarana kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pelayanan itu tidak boleh menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi pelayanan itu sarana kita. Sarana kita memiliki persekutuan. Tapi pelayanan itu tidak boleh menggantikan persekutuan itu sendiri. Kita boleh melayani, bahkan kita wajib melayani, supaya hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi pelayanan tidak boleh menggantikan persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, doa adalah kesempatan menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Bukan sekedar mengajukan daftar permintaan kepada Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kerohanian dengan keintiman. Kita menganggap bahwa Tuhan itu lebih penting, Tuhan itu adalah pusat pelayanan kita. Tuhan itu di atas segalanya, Dia yang terutama, Dia yang melebihi keluarga kita, Dia yang melebihi pelayanan kita, Dia yang melebihi pekerjaan kita. Dan waktu kita mengenal Allah yang hidup, kita punya yang namanya penghormatan. Kita punya namanya kerendahan hati. Kita punya namanya penyerahan diri dan ketulusan kepada Tuhan. Itu yang akan sanggup mengubahkan hidup kita. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau belajar lagu tadi ya. Bapak Ibu mungkin bisa ikuti pelan-pelan. Saya berdoa biarlah lagu ini boleh menjadi rema buat kita. Biarlah dimanapun kita berada, Tuhan itu jadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Hatiku haus padamu, bagai tanah kering merindukan air. Jiwaku merindukan Engkau, lebih dari penjaga mengharapkan fajar. Hanya Engkau yang mempesona, hadir-Mu selalu di hatiku. Tiada lain yang menggantikan-Mu, Yesus yang selalu ku cinta. Hati kami haus kepada-Mu Tuhan. Hatiku haus padamu, bagai tanah kering
hatiku. Tiada lain yang menggantikanmu, Yesus yang selalu ku cinta. Hanya Engkau yang mempesona, hadirmu selalu di hatiku. Tiada lain yang menggantikanmu, Yesus yang selalu ku cinta. 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 Ini kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kami rindu kembali mempunyai keintiman dengan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami. Kami mau menempatkan Engkau di atas segalanya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus yang berbicara buat setiap kami. Roh Kudus yang membangkitkan keinginan kami, kerinduan kami akan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bukan seperti pelayan yang berjalan tanpa keintiman, tanpa relasi dengan Engkau. Tapi kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki hubungan khusus dengan Allah. Dimanapun kami berada, kami membawa hadirat-Mu di tengah-tengah komunitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita semua dikuatkan, amin. Kita semua mau belajar dengar firman dan melakukan firman. Pelayan Tuhan harus, bukan hanya pelayan Tuhan, jemaat Tuhan pun harus punya hidup yang intim dengan Tuhan. Kalau nggak intim, nggak akan mungkin kuat menjalani hidup. Itu aja sih simpelnya. Kalau saya mikirnya, kalau saya nggak intim dan melekat dengan Tuhan, saya nggak akan mungkin bisa melewati satu hari saja. Karena sungguh waktu kita intim dengan Tuhan, di mana kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kekuatan dan penghiburan selalu kita terima saat kita membangun relasi itu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, untuk persembahan seperti biasa akan dilakukan pada saat Bapak Ibu Saudara pulang nanti. Persembahan di kotak belakang diberikan dengan bergantian dan menjaga jarak. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat dulu dan kita akan terima berkat Tuhan. Kau segalanya.
segalanya di dalam hidup kami Bapa. Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan di dalam hidup kami Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang begitu baik di dalam hidup kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan-Mu nyata atas bangsa kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan, dari pulau-pulau, desa-desa, kota-kota, semuanya Tuhan Engkau nyata di dalam bangsa kami Tuhan. Pandemi yang ada saat ini yang melonjak tinggi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang mengendalikan ini dan boleh Tuhan terbebas dari bangsa kami Tuhan. Engkau berkati juga kota Malang Tuhan, agar kota Malang Tuhan Engkau bentengi kota Malang sehingga boleh Tuhan melalui Tuhan pandemi ini dengan baik Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau selalu Tuhan mengasihi bangsa kami, mengasihi kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga memberkati Tuhan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, Bapak Presiden dan jajarannya sampai pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Biarlah pemerintahan kami boleh bergandengan tangan Tuhan untuk menuntaskan setiap tugas Tuhan pelayanan mereka di bangsa ini. Dan bangsa ini Tuhan boleh terus maju di dalam Engkau. Keamanan, kenyamanan, kesehatan ada di bangsa kami. Melimpah berkat-Mu, hujan pertobatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi ini kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami, GPI Kairos Tuhan, baik di pusat maupun di kota Kepanjen Tuhan. Biarlah gereja kami Tuhan boleh menjadi berkat juga bagi sekitarnya Tuhan. Boleh Tuhan menjadi jawaban bagi orang-orang Tuhan yang mencari Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala beserta keluarga Bapak Pangeran, juga para pelayan-Mu, juga jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lalukan Tuhan sakit penyakit dari kami Bapa. Kami percaya semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tidak menjadi lemah, tidak menjadi khawatir Tuhan. Dan kami Tuhan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita hadapkan wajah kita pada Tuhan. Dan kiranya Allah Bapa menyinari wajahnya dan memberikan Kau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya dan memberikan Kau damai sejahtera. Dan Tuhan memberkati dengan sempurna berkat turun atas rumah tanggamu, suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan seluruh isi rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Diberkati pekerjaanmu, apa yang Kau buat dan lakukan Kau dibuat berhasil dan beruntung. Diberkati kesehatanmu, keluar masukmu dilindungi oleh Tuhan. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah melampaui segala akal pikiran itu, yang memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita damai dan kuasa Allah nyata dalam hidup kita. Dan kiranya kasih sayangnya selalu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan tuntunan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang kedua kali. Dan kita tetap setia di hadapannya. Di dalam nama Yesus biarlah semua yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.